Ya, halo, selamat siang semuanya. Bismillah. Saya akan menjelaskan tentang studi dan kelayakan bisnis terlebih dahulu untuk pertemuan pertama ini. Pengantarnya terlebih dahulu. Jadi, untuk sebuah perusahaan tentunya mereka didirikan untuk mencari keuntungan atau profit yang seluruh aktivitas perusahaannya ini ditujukan untuk mencari keuntungan semata. Tujuan lainnya ada perusahaan yang bersifat sosial, seperti misalnya universitas, rumah sakit. Namun, sekarang ini justru usaha sosial juga tentunya perlu memperoleh keuntungan sehingga mereka bisa membiayai usaha mereka sendiri. Oleh karena itu, sekarang ini banyak usaha sosial seperti pendidikan, rumah sakit yang mereka udah mengarah ke komersial. Bagi perusahaan yang didirikan untuk tujuan total profit, yang paling utama adalah perlu dipikirkan seberapa lama sih pengembalian dana yang ditanam di proyek tersebut agar bisa kembali. Artinya sebelum perusahaan dijalankan, tentunya perlu dihitung apakah proyek tersebut yang akan dijalankan benar-benar dapat mengembalikan uang yang telah diinvestasikan. Nah, kita harus analisis itu. Jika memang perusahaan tersebut tidak layak didirikan, maka ya tidak akan dijalankan. Kemudian, dalam mencapai tujuannya, tentunya nanti ke depannya bakal ada hambatan. Dalam mencapai tujuan tentunya pasti ada hambatan ya. Nah, baik itu dari ekonomi, hukum, politik, budaya, serta lingkungan. Maka dari itu perlu kita laksanakan sebuah studi kelayakan bisnis. Jadi, studi kelayakan bisnis ini ya untuk antara lain untuk mengidentifikasi masalah yang akan datang, kemudian juga memperhitungkan hal-hal yang menghambat atau peluang dari investasi yang akan dijalankan. Jadi dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, minimal dapat memberikan pedoman atau arahan kepada usaha yang nantinya akan kita jalankan. Lalu kita masuk yang selanjutnya, pengertian studi kelayakan bisnis. Ini bisa kalian baca sendiri, yaitu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha diantaranya yaitu yang pertama, penelitian data dan informasi yang disajikan kurang lengkap. Atau mungkin data yang disajikan justru tidak dapat dipercaya atau mungkin palsu. Kemudian yang kedua, tidak teliti. Tidak teliti ini misalnya kurang teliti dalam meneliti dokumen yang ada. Yang ketiga, salah perhitungan. Misalnya, menggunakan rumus atau cara perhitungan yang salah, sehingga tentunya hasil yang dikeluarkan juga salah atau tidak akurat. Yang keempat adalah pelaksanaan pekerjaannya juga salah. Misalnya si para pelaksana di lapangan, mereka tidak mengerjakan proyek secara benar. Yang kelima, kondisi lingkungan. Ini adalah unsur-unsur yang terjadi memang tidak bisa dikendalikan ya. Seperti misalnya perubahan ekonomi, politik, hukum sosial, perubahan perilaku masyarakat, atau mungkin bencana alam. Atau mungkin seperti kondisi pandemi COVID seperti ini juga. Kemudian yang keenam adalah unsur kesengajaan. Misalnya dari pelaksanaan di lapangan yang membuat perbuatan tercela seperti kecurangan seperti itu yang menyebabkan si proyek atau usahanya itu menjadi gagal. Lalu manfaat bisnis. Manfaat bisnis di sini tentunya memperoleh keuntungan, kemudian membuka peluang pekerjaan. Manfaat ekonomi yaitu menambah jumlah barang, jasa, meningkatkan mutu produk, meningkatkan devisa dengan adanya ekspor, lalu menghemat devisa karena si impornya itu menurun dan ekspornya naik. Lalu tersedia prasarana dan prasarana, lalu membuka isolasi wilayah, misalnya yang tadinya lahannya tertutup sekarang menjadi terbuka, sehingga akses masyarakat itu menjadi lebih baik. Lalu meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan, yang mana di sini misalnya si proyek itu dibangun di berbagai daerah yang tentunya akan memberikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Tujuan studi kelayakan bisnis ialah untuk menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, dan pengendalian.
Lalu lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan. Yang pertama adalah pemilik usaha. Hal ini disebabkan para pemilik tidak mau jika sampai dana yang ditanamkan akan mengalami kerugian. Yang kedua, yang memerlukan studi kelayakan adalah kreditur. Misalnya bank atau lembaga keuangan lainnya, tentunya mereka tidak mau jika sampai kreditnya atau pinjaman yang mereka berikan itu akan jadi macet. Akibat usaha atau proyek tersebut sebenarnya memang tidak layak untuk dijalankan. Nah, makanya si usaha-usaha tertentu, untuk beberapa usaha tertentu, pihak perbankan mereka akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu secara mendalam sebelum pinjaman itu dicairkan kepada para pihak peminjam. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah ingin mengetahui dan yakin apakah bisnis yang akan dijalankan memberikan manfaat bagi perekonomian secara umum, akan menyediakan lapangan pekerjaan, dan juga tidak merusak lingkungan sekitar. Kemudian untuk masyarakat luas, misalnya masyarakat luas ingin mengetahui apakah dengan adanya bisnis tersebut akan terbuka wilayah dari ketertutupan atau terisolasi. Lalu apakah nanti akan bertambah fasilitas umum yang disediakan. Lalu manajemen, yang kelima, manajemen juga membutuhkan hasil dari studi kelayakan bisnis karena sebagai ukuran kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan apa-apa yang sudah ditugaskan. Untuk aspek-aspek penilaian bisnis, di sini ada 7. Nanti kita akan terangkan di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Lalu tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Lalu setelah itu diolah datanya secara akurat dengan menggunakan metode-metode dan ukuran yang ditentukan sebelumnya. Lalu analisis data. Setelah itu mengambil keputusan apakah layak atau tidak. Jika memang tidak layak, maka dibatalkan. Jika memang layak, maka direkomendasikan. Lalu setelah itu dijalankan. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.